Oke, kali ini kita mendapat kasus X453, Asus X453. Asus X453. Nah, kasusnya ketika kita colokkan tegangan atau kita masukkan injek di sini, tegangan di semua induktor yang ada di mainboard ini, tegangan induktor utama atau di PL-PL-nya itu sudah keluar tegangan 3 volt, 5 volt, 1,3, bahkan V-core 0,9 ini sudah keluar semua nih, yang induktor-induktor besar ini. Sini yang tegangan itu 1,8 ya, kalau tidak salah sini 1,0. Ini juga sudah keluar dengan ampere 0,014. Jadi secara analisa harusnya laptop ini harusnya bekerja. Nah, setelah diukur-ukur ternyata di bagian MOSFET ini, MOSFET 1,8 Vesus menuju VS nya itu ternyata dia tidak keluar. Begitu juga di MOSFET 1,2 ini tidak mengeluarkan tegangan VS. Nah, di board view nya yang ini, di tegangan 1,8 Vesus yang harusnya mengeluarkan tegangan 1,8 VS itu tidak keluar. Dan ini juga nih, tegangan 1,2 Vesus yang ini juga tidak mengeluarkan tegangan, tidak mampu melewatkan 1,2 VS. Nah, setelah diukur ternyata dari trigger dari MOSFET ini tidak ada, sehingga outputnya pun pasti tidak keluar. Setelah diukur kondisi dari enable-nya ini atau triggernya ini tidak mengalami feedback atau tidak mengalami masalah. Ya, makanya kita harus cari sumber dari enable si MOSFET ini. Nah, kalau kita melihat dari sini, kita cari dulu rujukannya, dia berhubungan dengan jalur mana saja. Nah, kalau seperti ini jalurnya tidak ada jalur lain selain dirinya sendiri, kita beralih ke resistornya. Kita cari resistor, kita ambil titik berikutnya. Nah, di sini ada titik plus 12 VLS. Nih. Nah, ketika kita ambil titik ini, maka kita melihat perhubungan antara dua MOSFET ini. Nah, ini kalau kita arahkan ke sini, maka triggernya juga sama. Nah, sumbernya ada di bagian ini. Ini sumbernya nih. Nah, kalau di board view yang ini, nah di sini ada tiga MOSFET yang berderet. Nah, di antara keempat MOSFET ini yang tidak mampu mengeluarkan tegangan itu hanya PQ111 yang merupakan bagian dari MOSFET yang ada di sini tadi. Jadi di sini setelah diukur tegangan 12 Vesus mampu mengeluarkan 12 PS underline C karena triggernya hadir, sus B EC nya hadir. Begitu juga yang ada di sini plus 12 Vesus mampu mengeluarkan 12 PS karena triggernya juga ada VRM power good. Sama dengan ini, seperti itu 12 Vesus mampu mengeluarkan tegangan 12 V karena sus C EC juga hadir. Nah, ketika di bagian sini 12 Vesus tidak mampu mengeluarkan tegangan 12 VLS karena di bagian 1,5 atau di bagian triggernya plus 1,5 VS power good ini tidak hadir. Nah, jadi yang harusnya kita lakukan ini dicek dulu, tapi tadi ada kesalahan, saya justru melakukan pemutusan jalur antara bagian di sini ke sini. Jadi saya putus ke arah sini, R-nya digeser sedikit untuk memutus hubungan dari jalur atas ke jalur MOSFET ini. Nah, setelah diputus ternyata tidak
tidak ada perubahan sama sekali. Nah, selanjutnya kita mengarah ke triggernya 1,5 fps power good yang menyebabkan output 12 VLS ini tidak ada. Nah, ketika kita cari 12 fps power good ini arahnya kemana, kita melihat di sini ada hubungan dari R5820 dan 5812. Kalau ini mengarah ke plus 3V, kemudian kalau ini mengarah ke dioda, ini kosong komponennya. Nah, sebelumnya kita kembali dulu ke sini, kita cari dulu jalur aslinya, jalur asli dari 1,5 fps power good. Nah, di sini di belakangnya kita melihat dua hubungan, yaitu di bagian sini dioda dan PR8300 yang menghubungkan ke PU8300 dan juga ke sini PU8701. Jadi ini ada dua kemungkinan. Jadi mau melakukan perbaikan di sini dulu atau di sini dulu, karena tadi saya mulainya dari sini, jadi saya langsung analisanya ke sini juga. Jadi ini saya putus dulu jalur di sini untuk memisahkan jalur tersebut dengan PU8300. Nah, setelah diputus ternyata tidak ada perubahan, tegangan yang diharapkan juga tidak keluar. Akhirnya kita menuju ke bagian sini, ke bagian PU8701. Setelah kita ukur tegangan dari PU ini 8701, inputnya plus 3 Vs ini keluar, kemudian triggernya plus 5 Vs enable 10 ini juga keluar, tapi outputnya tidak keluar. Nah, jika terjadi seperti ini, ada kemungkinan IC nya rusak atau outputnya mengalami feedback. Yang harus dilakukan pertama kali adalah memutus PJP8704. Jadi kita putus dulu ini, karena bisa jadi ada feedback di jalur berikutnya atau di jalur 1,5 Vs. Setelah diputus juga tidak ada hasil, tetap tidak mengeluarkan 1,5 VO. Akhirnya kita berasumsi setelah itu mengganti IC PU8701. Jadi yang kita cari sebenarnya kaki satu ini 1,5 Vs PWRGD untuk menghidupkan trigger tadi, tapi ini tidak bakalan keluar kalau tegangan di sini 1,5 VO ini tidak keluar. Jadi kita mengganti IC ini, setelah diganti ternyata tegangan 1,5 VO nya keluar, sehingga otomatis tegangan 1,5 Vs power good nya ini juga keluar. Nah, ketika ini keluar, maka dia bisa menghidupkan atau mengenablekan MOSFET ini. Nah, ketika kaki 2 sudah mengeluarkan tegangan enable, maka otomatis karena tidak ada lagi kondisi yang selanjutnya, tidak ada masalah berikutnya, maka otomatis 12 VLS mengeluarkan tegangan. Artinya di sini pun akan mengeluarkan tegangan, dan tegangan yang 1,8 Vs tadi sudah bisa mengeluarkan tegangan 1,8 Vs. Begitu juga yang ada di sini, tegangan 1,2 Vs sudah bisa mengeluarkan tegangan 1,2 Vs. Akhirnya laptop atau mainboard kembali bisa berjalan normal. Oke, catatan ini saya simpan untuk diri saya sendiri. Kalau ada yang bermanfaat, terima kasih.